Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mulai. Terima kasih. Bisa disertai dengan hipotensi ya, tapi bisa juga tidak hipotensi pun mungkin bisa terjadi shock gitu. Nah, kemudian bisa disertai dengan penurunan kesadaran, kemudian juga penurunan fungsi ginjal gitu, sampai kita temukan asidosis. Slide. Nah, kalau dari definisi sendiri, jadi dari dulu sampai sekarang dari literatur yang baru juga definisinya belum terlalu banyak berubah. Jadi yang dikatakan itu adalah suatu ketidakseimbangan antara oksigen supply dan oksigen demand gitu loh. Jadi oksigen supply-nya itu tidak seimbang dengan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan, sehingga bisa menghasilkan shock dari seluruh jaringan gitu ya. Jadi ujungnya adalah hipoperfusi ya, dan akhirnya nanti bisa menyebabkan metabolic acidosis. Nah, jadi ini definisinya. Slide next. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya shock itu bukan low blood pressure ya. Jadi sebenarnya shock itu bukan tekanan darah turun, tapi shock itu adalah hipoperfusi ya. Jadi penurunan perfusi atau bahkan sampai tidak ada perfusi ke jaringan. Next. Nah, secara garis besar shock itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Jadi tergantung dari underlying disease-nya sebenarnya. Jadi ada 4 yang utama. Yang pertama itu adalah cardiogenic. Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu. Tentunya dari namanya saja pasti underlying disease-nya adalah jantung gitu ya. Kemudian hipovolemic, shock hipovolemic. Nah, ini penyebabnya adalah kekurangan cairan di intravaskular gitu. Nah, kemudian ada namanya shock distributif. Nah, shock distributif ini adalah di sini nanti yang termasuk adalah shock neurogenik, shock anafilaktik, shock sepsis gitu ya. Kemudian ada yang namanya shock obstruktif. Nah, artinya ada suatu penyumbatan di tingkat daripada pembuluh darah ya, sehingga menyebabkan pengurangan aliran darah. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah cardiogenic shock. Nah, apa yang bisa kita lihat pada cardiogenic shock sendiri? Yang pertama itu adalah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penurunan daripada kontraktilitas otot jantung gitu. Ya, jadi sehingga menyebabkan tentunya menurunkan cardiac output, sehingga ujungnya nanti menyebabkan penurunan daripada perfusi. Nah, kemudian tentu peningkatan daripada filling pressure ya. Filling pressure ini terkait nanti dengan preloadnya. Kemudian penurunan daripada kontraktilitas daripada ventricle kiri ya, left ventricle stroke volume, stroke work-nya. Jadi otot jantung itu lemah gitu. Nah, tentu menyebabkan penurunan daripada cardiac output. Nah, apa kompensasinya? Jadi karena otot jantung tidak kuat sehingga tidak bisa memberikan pressure yang cukup, maka sistemik vascular resistance itu akan ditingkatkan gitu ya. Artinya pembuluh darah akan vasokonstriksi, dan ini adalah bentuk daripada kompensasi daripada cardiogenic shock itu sendiri. Next. Nah, pada hypovolemic shock tentunya terjadi penurunan daripada cardiac output yang bukan disebabkan oleh otot jantungnya, tapi disebabkan oleh penurunan preloadnya ya. Nanti saya akan sedikit bahas tentang Frank Starling ya. Kita kalau ingat Frank Starling, hukum Frank Starling itu adalah berapa yang masuk maka segitu yang keluar. Nah, pada kasus hypovolemic shock terjadi penurunan preload, penurunan volume yang masuk ke jantung, sehingga yang keluar pun untuk ke jantung itu akan menurun. Tentu saja diikuti dengan penurunan filling pressure, dan kompensasinya juga sama dengan cardiogenic shock adalah peningkatan vascular systemic resistance melalui vasokonstriksi pembuluh darah. Next. Nah, bagaimana dengan distributive shock? Nah, jadi kalau distributive shock ini, kalau cardiac outputnya itu bisa normal, ya, bisa normal atau bahkan bisa meningkat justru, ya. Nah, kemudian terjadi low systemic vascular resistance. Kenapa? Kenapa terjadi low systemic vascular resistance pada distributive shock? Itu terjadi karena memang
dan juga bisa normal. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, yang termasuk dalam distributive shock itu adalah yang sering mungkin kita jumpai ya di ICU, shock sepsis, kemudian anafilaksis, neurogenic shock ya pada kasus-kasus spinal shock dan pada kasus akut adrenal insufficiency. Next. Nah, bagaimana dengan obstructive shock? Ya, jadi kalau pada obstructive shock ini batan ya di mungkin salah satu pembuluh darah besar ya, ataupun mungkin di pump-nya sendiri, dalam hal ini ya jantung gitu. Nah, pasti terjadi penurunan cardiac output karena memang pump-nya sudah bermasalah hal ini gitu. Ya. Kemudian diikuti dengan peningkatan systemic vascular resistance. Nah, kemudian filling pressure-nya bervariasi ya, tergantung daripada etiologinya. Apakah dia mungkin pneumotoraks, apakah mungkin cardiac tamponade, apakah emboli, ya itu tergantung dari etiologinya untuk mempengaruhi filling pressure. Nah, contohnya itu ya bisa cardiac tamponade ya, ya mungkin ini mungkin jarang kita jumpai, apalagi di IGD ya. Tapi satu-satu nanti mungkin ada gitu. Bagaimana kita mengenali yang namanya cardiac tamponade. Kemudian tension pneumotoraks. Nah, ini juga kadang-kadang kita jumpai di IGD ya, dan ini harus cepat kita diagnosis. Nah, kemudian massive pulmonary emboli ya, emboli paru. Nah, ini semuanya termasuk ke dalam shock obstruktif. Next. Nah, ini salah satu kenapa ini saya tampilkan mungkin untuk jaran semua. Jadi kita memang harus lebih sering-sering melihat sehingga kita lebih cepat mengenali ya, karena memang tension pneumotoraks ini harus didiagnosa tanpa imaging. Nah, itu harus diingat tuh ya. Jadi kalau kita mendiagnosa tension pneumotoraks pakai fototorak itu sebenarnya sudah terlambat. Jadi sebaiknya kita mengenali shock ini, kita mengenali tension pneumotoraks ini sebelum dilakukan foto kalau bisa gitu. Jadi kalau dari foto ini tampak mediastinum sudah mulai terdorong ke kontralateralnya, yang ini bagian pneumotoraksnya ya. Jadi parunya sudah tampak kolaps gitu. Next. Nah, dari semuanya shock itu yang perlu kita pahami adalah, yang perlu kita ketahui, saya akan buat seperti skematik seperti ini ya. Jadi kalau shock hipovolemik, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah penurunan daripada yang masuk ke jantung ini. Ini jantung ya, pump ya, yang segi 4 ini jantung. Pada hipovolemik, cairan yang masuk ke sini, dalam hal ini darah, itu sudah menurun. Nah, itu penyebabnya. Kenapa? Ya mungkin banyak hal ya, bisa karena pendarahan, bisa karena dehidrasi, sehingga menyebabkan penurunan daripada preload. Preload itu adalah yang masuk ke jantung. Nah, pada shock kardiogenik, problemnya sendiri itu adalah di pump-nya ini. Ya, kalau shock hipovolemia ada, itu problemnya adalah di jantung itu sendiri, yaitu di pump-nya. Nah, pada obstruktif shock, di mana problemnya? Problemnya itu bisa jantungnya ini tahu pneumotoraks ya, jadi dia menekan mediastinum, jadi mungkin pembuluh darah besar seperti aorta ya, vena cava itu bisa tertekan oleh mediastinum saking masifnya daripada pneumotoraksnya. Nah, untuk yang distributif seperti problemnya itu adalah di pembuluh darahnya ya, jadi bisa terjadi vasodilatasi. Nah, kesemuanya ini ujungnya itu akan membuat gangguan daripada perfusi oksigen. Nah, kita ketahui sel kita itu kan butuh oksigen ya. Jadi oksigen itu memang harus sampai mulai dari yang kita hirup sampai ke sel. Nah, pada shock ya, semua shock ini itu kalau tidak ditangani dengan cepat, maka akan menyebabkan penurunan oksigen, perfusi oksigen sampai ke sel. Next. Next. Nah,
masuk ke stage ya, stage daripada shock sendiri. Jadi untuk stage ini pada tahap ini itu sudah terjadi hipoperfusi sebenarnya. Nah, sehingga sudah terjadi hipoksia, sehingga pada tahap ini sudah terjadi yang namanya laktat asidosis. Nah, saya kira memang kita sudah sama-sama ketahui kenapa bisa terjadi laktat asidosis ini, tapi begitu pun nanti saya akan tampil sedikit di sel sehingga nanti kita paham terjadi laktat asidosis. Nah, kemudian masuk ke step berikutnya yaitu compensated ya. Jadi shock yang bagaimana yang compensated itu biasanya kehilangan daripada 15-25% volume daripada pembuluh darah itu sendiri. Ya, bisa disebabkan karena perdarahan, dehidrasi dan lain sebagainya. Nah, asidosis sudah terjadi pasti. Kemudian di sini terjadi rilis antidiuretik hormon sebagai bentuk kompensasi untuk mempertahankan daripada volume intravaskular. Nah, kemudian renin-angiotensin itu sudah teraktivasi di sini. Jadi kemudian listing dan vasokonstriksi pembuluh darah. Ini semuanya pada kompensasi untuk menciptakan keadaan perfusi yang cukup gitu loh. Jadi ini merupakan suatu bentuk kompensasi. Jadi semua yang terjadi ini adalah bentuk kompensasi, makanya namanya pun mungkin stage-nya itu adalah state compensated ya. Beda halnya dengan stage berikutnya, kalau maka dia akan masuk ke stadium dekompensata. Langan cairannya berlangsung terus, bahkan di 35% daripada intravaskular. Nah, di sini sudah di histamin rilis. Nah, kemudian tanda-tanda klasik daripada shock itu sudah pasti seperti misalnya Pada para peserta, seperti ada gangguan dari Dr. John. Bentar, kami akan coba hubungi. ini saya nggak tahu tadi ada yang telepon jadi terganggu sinyal wifi-nya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi stadium dekompensata. Pada stadium ini sudah terlihat tanda-tanda klasik daripada shock seperti akral dingin, kemudian pucat gitu ya, tekanan darah yang sangat turun gitu. Nah, kemudian kalau ditangani dengan baik, maka dia akan masori namanya, artinya irreversible. Nah, di sini sudah terjadi kematian sel oleh sel tidak dapat bermetabolisme, sehingga sudah terjadi kematian sel. Dan yang kita takutkan adalah sudah terjadi yang namanya gagal organ ya, jadi gagal ginjal ya, kemudian bisa terjadi gagal jantung juga. Gitu. Jadi artinya organ-organ itu memang sudah mati selnya akibat kekurangan oksigen. Next. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini ya, jadi kenapa saya ambil tabel ini supaya kita bisa lebih jelas kira-kira membedakan shock yang bagaimana begitu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau lihat
Tapi ini yang saya merahin itu pada semua shock, pada semua kategori shock itu terjadi semuanya penurunan cardiac output ya. Jadi semua cardiac output di semua tipe shock cardiac output itu turun. Tapi tidak begitu dengan preload, bahkan SPR juga, nah tergantung daripada jenis shocknya. Ya, jadi artinya semua shock itu salahnya, itu yang saya mau tekankan di sini. Ya. Tapi yang pasti semua akan turun. Ya, seperti next. Nah, untuk mendiagnosa daripada shock itu sendiri, selain daripada tanda-tanda klasik yang bisa kita gunakan, ya, saya ingin menyampaikan di sini shock index ya. Jadi shock index itu per definisi itu adalah frekuensi nadi heart rate itu dibagi dengan tekanan darah sistolik. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan akurat ya, lebih akurat dibandingkan dengan tekanan darah. Kenapa? Karena memang seperti saya katakan di awal, darah itu belum tentu shock loh, ya. Jadi shock index ini bisa kita gunakan. Nah, normalnya itu antara 0,5 sampai 0,8. Ya, jadi semakin tinggi maka dia akan semakin mungkin shocknya menjadi semakin berat. Next. Nah, kriteria diagnosis sendiri itu bisa kita gunakan ada 6 poin di sini ya. Yang pertama adalah gangguan kesadaran ya. Jadi bisa somnolen, bahkan bisa koma gitu ya. Kemudian terjadi peningkatan nadi di atas 100 kali per menit, pernapasan lebih dari 20 atau PaCO2 itu kurang dari 32. Nah, kemudian terjadi peningkatan level laktat di sini ya. Lebih dari 4 milimol, kemudian base deficit itu kalau di ACDA itu bisa kurang dari minus 4 mg per liter. Nah, kemudian terjadi hipotensi di tingkat arterial ya, itu lebih dari 20 menit. Nah, ini 4 saja dari 6 ini sudah memenuhi, maka sudah bisa kita golongkan pasien itu shock ya. Slide. Oke. Sekarang kita masuk bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di tubuh kita apabila terjadi shock ya. Jadi yang pertama itu adalah respon neuroendokrin. Jadi nanti bagaimana respon tubuh kita, apa yang bisa kita jumpai di neuroendokrin, kemudian juga bagaimana dengan respon hemodinamik, kemudian juga bagaimana di tingkat metabolik ya. Slide next. Next terus ya, lagi next terus. Oke. Nah, pada neuroendokrin itu sendiri ya, jadi apa yang terjadi apabila terjadi shock? Nah, ujungnya sebenarnya nanti terjadi daripada renin-angiotensin release aktif, kemudian terjadi aktivasi daripada ACTH, ADH, dan growth hormone release ya. Kemudian yang tentunya tidak ketinggalan adalah rilis daripada katekolamin ya, dalam hal ini epinefrin dan norepinefrin ya. Next. Nah, oke, lanjut. Saya sudah langsung masuk aja ke ujungnya sehingga tidak terlalu pusing nanti untuk memahami gitu ya. Nah, kemudian pada respon hemodinamik apa yang terjadi? Nah, apabila terjadi hipotensi pada shock, maka akan terjadi stimulasi neuroendokrin tadi, dan ini akan menyebabkan daripada pertahanan tubuh sendiri, blood flow protected terhadap yang pertama diperjuangkan untuk tetap hidup ya, artinya ke jantung, otak ya, kemudian pituitary gland gitu ya. Jadi maksudnya adalah ini diselamatkan dulu nih apabila terjadi shock. Jadi tubuh mungkin lebih meningkatkan aliran darah ke jantung, ke otak gitu.
Nah, sedangkan yang diturunkan adalah untuk yang dikorbankan maksudnya. Ya, jadi apabila terjadi shock, maka yang akan dikorbankan pertama kali itu adalah skin, muscle, dan splenic circulation. Nah, ini penting ya. Jadi kenapa splenic ini dikorbankan? Maksudnya apa tandanya? Mungkin kita sering melihat pasien-pasien dengan apabila sudah terpasang NGT, maka NGT-nya itu kelihatan hitam, ya. Jadi kalau sudah tensinya turun lama, sudah shock lama, NGT-nya itu hitam. Nah, di sini yang kita sering salah memahami. Kita anggap PCMBA gitu, ya. Karena memang hitam dia seperti berdarah, dan itu sebenarnya adalah suatu bentuk mekanisme kompensasi. Jadi yang ditanganin bukan PCMDA-nya, tapi shocknya yang dikoreksi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Next. Nah, bagaimana respon yang lain? Halo? Nah, bagaimana respon yang lain? Suara saya masih terdengar ya? Masih, Dok. Halo? Ya, Dok, masih, Dok. Ini Royan telepon saya, ada apa ya? Iya, oke. Kita lanjut ya. Nah, respon yang lain itu adalah dari sebagai bentuk kompensasi adalah redistribusi ya aliran darah. Kemudian cardiac output akan meningkat dalam hal ini, dan semua itu tujuannya untuk memperbaiki volume intravaskular. Jadi intinya adalah apabila terjadi shock, tubuh kita itu sendiri sebenarnya pintar dia. Jadi masih punya kemampuan untuk mengkompensasi gitu, ya. Jadi dia akan berusaha bagaimana untuk mempertahankan aliran darah supaya cukup untuk menimbulkan perfusi yang baik, kira-kira seperti itu. Next saja, next. Ya, oke. Oke, ini next saja, lewat aja, skip. Nah, sekarang kita masuk ke respon metabolik ya. Bagaimana di respon metabolik? Nah, maka akan terjadi yang namanya hiperglikemia. Kenapa? Nah, pada keadaan shock, tadi kan sudah saya katakan terjadi peningkatan daripada respon simpatis gitu ya. Jadi simpatis itu akan menyebabkan resistensi insulin sehingga terjadi yang namanya hiperglikemia, salah kaprah gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan pada pasien-pasien di IGD itu sering apalagi dengan shock gitu, maka kalau kita cek KGD-nya akan meningkat ya, walaupun mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya, tapi kita jangan berpikir oh ini DM, belum tentu ya. Artinya mungkin itu adalah suatu respon metabolik akibat daripada peningkatan simpatis atau memang sudah terjadi shock pada pasien itu gitu. Nah, ini yang penting kalau respon metabolik saya kira. Oke, next. Next ya. Nah, ini tadi ya yang saya jelaskan sebelumnya, kenapa bisa terjadi hiperglikemi. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke metabolic respon. Jadi apabila terjadi ya, kok ini nggak stabil ya slide-nya ya. Coba next dulu, next. Enggak, balik ke slide sebelumnya. Balik lagi. Ya, ini. Nah, oke. Aduh. Next. Lagi, Dok? Apa udah yang ini aja, Dok? Slide. Please, tolong next. Ya, oke, diam dulu di sini ya, jangan ditekan dulu ya. Oke, iya. Kok? Balik lagi. Belum selesai loh. Dok? Enggak ya. Next. Oh, balik lagi. Ada yang ketinggalan yang belum saya jelaskan tadi. Balik. Balik lagi. Yang ini, Dok? Balik lagi. Yang ini, Dok?
Bukan, balik lagi, balik. Ya itu. Diam dulu situ ya. Diam dulu itu ya. Nah, apabila terjadi penurunan daripada volume, ya Allah, kenapa nggak bisa diam seleknya ya? Kenapa? Sepertinya karena sinyalnya dok. Halo? Ini Iya, Dok. dok, ini respon metabolik yang ada gambar dada. Bukan ini. Kan saya bilang bukan ini. Balik. Oke, coba kembali. Balik lagi. Aduh. Udah next aja lah, Dek. Next lah, tolong. Next aja, next. Lagi next. Bukan balik. Next. Udah. Ini aja udah. Oke. Pada sepsis ya, pada shock sepsis, tentunya memang kalau namanya sepsis pasti ada infeksi ya. Nah, apa yang terjadi apabila ada infeksi? Maka akan terjadi namanya pelepasan mediator inflamasi, dan mediator inflamasi ini itu akan menyebabkan vasodilatasi hebat daripada pembuluh darah, dan tentunya akan menyebabkan hipotensi dan akan menyebabkan terjadi gangguan daripada perfusi mikrovaskular di tingkat mikrovaskular, sehingga menyebabkan iskemik, dan lama-kelamaan akan menyebabkan kematian daripada sel. Sehingga kalau terjadi kematian selnya, maka organnya akan tidak berfungsi lagi ya, organ dysfunction, ataupun bisa sampai ke organ failure ya. Nah, selain daripada jalur ini bisa juga terjadi karena mediator tadi bukan hanya menyebabkan vasodilatasi, tapi itu juga bisa menyebabkan endotelial daripada dysfunction ya, artinya kegagalan endotel. Jadi terjadi gangguan endotel pembuluh darah sehingga menyebabkan capillary leakage yang akan menyebabkan udem ya, udem. Nah, udem itu sendiri juga bisa menyebabkan gangguan daripada perfusi di tingkat mikrovaskular yang nanti ujungnya akan menyebabkan daripada organ. Jadi semuanya ini sebenarnya nanti kalau sudah memang terjadi shock itu, apalagi sudah berat, kita agak sulit memang menangani karena sudah terjadi lingkaran setan di sini. Ya. Jadi ini menyebabkan ini menyebabkan ini, ujungnya akan menyebabkan organ failure. Maka tak jarang kita jumpai pada pasien-pasien shock itu sudah kita jumpai gagal organ. Yang paling sering kita jumpai itu adalah gagal ginjal. Nah, makanya di isu-isu itu banyak yang gagal ginjal tiba-tiba, yang tadinya memang mungkin tidak ada penyakit ginjal sebelum, karena memang shock yang tidak tertangani dengan baik, maka akan terjadi gagal ginjal akut. Nah, ini yang sering. Nah, maka nanti ini harus kita cegah di tingkat kalau bisa sampai di IGD, harus kita jaga memang perfusi ginjal itu sendiri. Apa yang memang kita lihat, salah satunya kalau perfusi ginjal itu ya urin. Kalau urin keluar, artinya perfusi ke ginjal itu masih cukup baik gitu ya. Jadi kalau urin sudah tak keluar, nah itu hati-hati ya. Next. Nah, next lagi. Nah, secara gamblang pada efek shock pada tingkatan sel ya. Jadi lagi-lagi low flow dari usia sel. Nah, kita ketahui sel itu kan dia bermetabolisme bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan aerob, yaitu membutuhkan oksigen. Sedangkan yang anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Apabila terjadi hipoksia, maka sel itu akan memetabolisme dalam anaerob. Nah, kita ketahui kalau untuk metabolisme anaerob itu, maka energi yang dihasilkan itu sangat kecil ya, dibandingkan dengan yang aerob. Yang normal itu dihasilkan 32 ATP untuk setiap sel. Nah, sedangkan kalau metabolik anaerob ini itu dihasilkan hanya 2 ATP gitu. Jadi sangat kecil ya. Next. Ya,
Nah, sedangkan pada tingkatan organ yang seperti saya katakan tadi, yang sering, yang bisa kita lihat tanda-tandanya, ya. Nah, ini penting ya, ini penting nih. Ya, jadi yang pertama pada ginjal ya, terjadi renal failure, ya, ditandai dengan penurunan daripada produksi urin, ya, ataupun bahkan di awal itu bisa terjadi daripada high output, ya, high output. Jadi seakan-akan di awal itu banyak urinnya, tapi nanti baru sedikit, ya, itu bisa menyebabkan renal failure. Nah, pada tingkat liver bisa ditandai dengan peningkatan fungsi hati. Jadi kalau kita cek SGOT, SGVT misalnya terjadi peningkatan. Ya. Nah, kemudian pada GI tract, nah ini lagi saya ingatkan ya, karena ini penting nih, ya, pada GI tract kalau terjadi shock itu bisa terjadi bleeding, ya, jadi NGT-nya itu bisa hitam dia. Jadi yang perlu kita mungkin ambil pembelajaran di sini adalah apabila ada pasien dengan dijumpai NGT-nya hitam, jangan langsung berpikir itu adalah merupakan memang dia PSMA. Memang BA. Tapi yang penting adalah spuling sih oke gitu ya, spuling oke. Tapi kita harus berpikir ke kalau memang dia ada shock, ditanganin shocknya, naikkan tensinya gitu. Maka nanti dia akan bisa normal kembali gitu. Nah, kemudian juga pada paru ya, apabila gagal paru ya, lung failure. Nah, ini pasiennya bisa sesak seperti terjadi ARDS misalnya gitu. Nah, ini yang mungkin bisa terjadi apabila terjadi shock pada tingkatan organ yang sering mungkin bisa mudah kelihatan. Next. Next. Waktunya masih cukup nggak nih ya? Next. Nah, bagi VAC-nya V, I-nya infus. Saya lanjut. Jadi V-nya ventilasi. Jadi kita harus menangani pemberian oksigen ya, ventilasi pasien, kemudian tentunya pemberian infus. Dalam hal ini initial resuscitation, pemberian cairan, kemudian pump-nya sendiri itu harus kita perbaiki ya. Artinya di sini pemberian norepinephrine, kemudian dopamin dan lain sebagainya. Nah, jadi itu prinsip daripada resusitasi pada pasien shock ya. Selain VIP tadi juga ini sama ya, mempertahankan ventilasi, perfungsi, dan tentunya nggak boleh dilupakan yaitu terapi penyebabnya. Ya, next. Dokter Yesi, waktunya berapa lama lagi ya Dokter Yesi? Masih bisa dokter. Oke. Kira-kira 5 menit lagi lah dok, biar ada sesi tanya jawab kan. Apa goalnya ya? Jadi apa goal daripada resusitasi cairan yang kita lakukan, yaitu untuk meningkatkan daripada performance daripada miokardial ya, tentunya untuk menghasilkan cardiac output yang cukup. Nah, ini tadi yang saya bilang hukum Frank Starling, kalau mungkin masih ingat ya, di fisiologi dulu kita belajar. Jadi seberapa yang masuk maka akan segitu yang keluar, itu prinsipnya kalau di jantung Frank Starling itu ya. Jadi kalau preload-nya meningkat, tentu saja akan diikuti dengan afterload yang meningkat gitu. Nah, ini penting diingat ya, pada pasien dengan cardiogenic shock itu mungkin nggak respon dengan pemberian cairan. Nah, ini hati-hati ya, makanya memang kita harus tahu dulu shocknya shock kenapa ini. Jangan pula begitu shock kardiogenik kita kasih cairan guyur secara agresif, tentunya shocknya akan semakin berat gitu ya. Nah, itu hati-hati pada pasien dengan cardiogenic shock. Next. Nah, apa endpoint-nya ya? Tujuan daripada resusitasi itu sendiri, endpoint-nya ini saya ambil juga dari literatur emergensi. Jadi di sini dikatakan tanda-tanda yang klasik ya,
merestore daripada tekanan darah. Ya, jadi itu tujuannya. Kita harus cepat-cepat menaikkan tekanan darah. Kemudian menormalkan daripada nadi. Dan untuk mencegah daripada gagal ginjal, fluid output harus kita pantau. Gitu, ya. Kemudian secara global ada yang kita kenal dengan goal directed approach. Ya, jadi tujuannya ini nih. Ya, jadi kita harus mencapai ini untuk pasien dengan shock. Ini yang mau kita capai. Apa itu? Yang pertama, urin harus lebih daripada setengah cc per kilo per jam. Ya. Kemudian kalau ada CPP, ya CPP-nya itu harus tercapai 5-10. Nah, kemudian MAP itu kita harus capai 65-90. Ya, kemudian saturasi oksigen vena sentral itu harus lebih daripada 70%. Ya, jadi ini oke. Nah, untuk respiratory failure itu sendiri kaitannya dengan ventilasi tadi, kalau memang perlu pasien itu diintubasi, ya harus pakai mechanical ventilasi untuk daripada meningkatkan proporsi oksigen itu sendiri gitu ya. Jadi kalau memang dibutuhkan jangan segan-segan untuk melakukan pemberian mechanical ventilation ya. Oke, next. Nah, selain daripada endpoint tadi, juga ini menjadi kalau saya bilang ini adalah rumus kehidupan. Jadi sel itu bisa hidup kalau ini tercapai. Nah, selama ini tak tercapai, maka sel itu akan mati. Yang namanya oxygen delivery. Ya, jadi rumus itu adalah cardiac output dikali oxygen arterial content. Nah, cardiac output sendiri komponennya di sini ada nadi. Ya, ini bisa kita modifikasi dengan pemberian inotrop misalnya, gitu ya. Kemudian stroke volume ini kita resusitasi cairan, kita guyur. Nah, kemudian HB-nya harus kita naikkan dengan transfusi gitu. Nah, FiO2 ini dengan pemberian mechanical ventilasi kalau diperlukan. Jadi intinya adalah selama ini cukup, delivery oksigen cukup, maka akan selamatlah sel itu. Gitu. Maka saya bilang ini adalah rumus kehidupan. Selama ini tercukupi, maka masih hiduplah kita. Ya, tapi kalau ini sudah tak bagus, ya oksigen delivery tak bagus, maka sel-sel akan mati. Ya. Next. Cardiogenic shock management. Bagaimana dengan manajemen pada cardiogenic shock? Tentunya yang pertama adalah obati aritmianya, ya. Kemudian yang paling penting adalah penggunaan daripada inotrop, ya. Penggunaan daripada inotropik. Artinya meningkatkan kontraktilitas daripada otot jantung itu sendiri. Next. Nah, kemudian bisa menggunakan vasopresor, ya. Balik lagi, jangan terlalu cepat, balik lagi. Ya, vasopresor ya bisa menggunakan norepinephrine. Kemudian pemberian norepinephrine itu kadang-kadang bisa memperberat daripada kerja jantung, itu juga harus diingat ya. Jadi hati-hati. Jadi lebih utamakan di sini sebenarnya adalah pemberian inotropik ya. Contoh misalnya dobutamin ataupun dopamin. Next. Nah, kalau untuk hipovolemik tentunya ya yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana terapi cairan ya, terapi cairan pada kasus-kasus hipovolemik. Berapa yang harus diberikan, makanya nanti harus dipahamin dulu, misalnya ini pendarahan kelas berapa gitu, tergantung pendarahan kelasnya. Kemudian apakah memang perlu 20 cc per kilo dalam waktu setengah sampai 1 jam gitu. Artinya di sini kalau pada hypovolemic shock obatnya itu adalah memang hanya merestore daripada volume intravaskular kembali gitu. Ya, jadi di sini kita bermain cairan. Next. Nah, untuk distributif shock itu sendiri ya, jadi yang pertama di sini masih ada tempatnya untuk terapi cairan, restore intravascular volume, kemudian penggunaan inotrop ya, vasopresor untuk mencapai MAP lebih daripada 60, dan tentunya kalau pada shock distributif itu tergantung daripada etiologinya, underlying disease-nya.
Kalau memang dia sepsis, source control, ya. Kalau memang dia shock anafilaktik, tentunya penanganan shock anafilaktik. Kalau neurogenik, penanganan shock neurogenik. Next. Nah, kalau untuk yang obstruktif, tentunya memang ya hilangkan obstruktifnya. Kalau memang dia kardiak tamponet, ya harus segera dilakukan perikardiosintesis. Ya, kemudian kalau dia pneumotoraks, harus dilakukan pemasangan thorax drain. Nah, kemudian kalau dia emboli paru, tentunya ya merilis emboli parunya, misalnya dengan pemberian antikoagulan, ya. Next. Nah, untuk pemilihan cairan itu sendiri, ya dari dulu sampai sekarang masih 3 jenis ini, ya, yaitu kristaloid, koloid, dan darah. Jadi yang mana yang mau kita gunakan, nah itu nanti tergantung daripada underlying disease shock itu sendiri. Next. Nah, ini di sini dikatakan kristaloid itu lebih prefer lah ya, lebih kita utamakan ya untuk terapi inisial daripada shock. Jadi tak usah koloid. Ya, jadi kristaloid aja kita utamakan. Ya, walaupun memang antara koloid dan kristaloid ini memang masih ada beberapa perbedaan kalau kita lihat dari evidence-nya. Jadi tapi tidak terlalu banyak perbedaan lah. Artinya boleh kristaloid ya boleh koloid. Tapi di sini disarankan kalau untuk inisial dari resusitasi daripada pasien shock itu digunakan yang kristaloid gitu ya. Jadi di sini bahkan justru dibilang tidak disarankan ya untuk penggunaan koloid pada akut resusitasi. Gitu. Ya, contoh koloid itu kan seperti HES ya, hidroksietilstat, itu sebaiknya tidak digunakan untuk resusitasi pada pasien-pasien dengan sepsis shock. Ya, jadi lebih diutamakan adalah kristaloid. Ya. Next. Nah. Dalam penanganan shock apapun itu, kalau kita sudah memberikan cairan, ini harus kita ingat yang 3 ini, ya. Ya, jadi ini nggak boleh dilupakan. Sebelum kita memberikan cairan, mau apapun itu, mau sebanyak apapun, jadi yang pertama kita ingat adalah apa yang diberikan, apa cairannya, ya, apakah koloid, kristaloid, apakah darah. Nah, kemudian bagaimana memberikannya, ya, apakah perlu cepat, perlu lambat. Kemudian apakah perlu di perifer, apakah harus dengan vena sentral, apakah dengan avokat yang harus lebih besar gitu. Nah, kemudian yang nggak kalah penting berapa banyak yang diberikan itu harus jelas. Jadi sudah harus ada perhitungannya, tak boleh tak dihitung. Ya, jadi sebelum kita memberikan cairan, ketiga ini sudah harus ada di benak kita. Ya, apa, bagaimana, apa, berapa, dan bagaimana kita memberikan cairan itu sendiri. Next. Untuk tadi untuk kristaloid itu ya perbedaannya dengan koloid ya itu ada kalau kristaloid ring RL ya yang mudah dapatkan kita yang kita tahu selama ini, kemudian NaCl, kemudian koloid itu yang beredar di kita itu yang paling sering adalah HES ya, hidroksietilstars ya, kemudian bisa menggunakan albumin ataupun gelatin. Ya, tapi kalau untuk koloid yang paling sering kita gunakan itu memang adalah HES yaitu start. Izin dok, waktunya udah habis dok. Ya sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Yeah. Ya, kemudian penggunaan darah pada kasus-kasus dengan stroke hemoragik misalnya. Next. Nah, jadi apa tujuan terapi itu? Harus dikoreksi hipotensi yang pertama. Harus kita cepat-cepat naikkan tensinya. Nah, kalau nanti sudah kita naikkan tensinya, otomatis komplikasi akan berkurang sehingga terjadi penurunan daripada nadi. Ya, kemudian kita koreksi hipoperfusinya, ya, bisa dengan pemberian vasodilator misalnya, gitu ya. Tentunya juga harus dimonitor daripada tingkat oksigenasi, ya, misalnya adanya kita periksa nih. Ya, ataupun mungkin laktatnya ya. Next. Nah, kalau idotropik ini yang sering digunakan ya, kalau saya sih lebih prefer dobutamin ya. Kalau dopamin ini karena dia masih bisa mempengaruhi reseptor alfa, beta dan semuanya gitu. Ya, dosis itu biasanya digunakan yang kalau untuk shock itu kita harus dimulai dengan kalau bisa lebih dari mulai 10 lah paling minimal gitu ya. 10 mikro per kilo per menit. Next. Nah,
Nah ini dobutamin ini yang lebih sering kita gunakan ya, sama dosisnya kita mulai dari 10 kalau untuk shock ya, kita mulai dari 10 mikro ya. Oke, next. Nah, untuk vasopresor kalau yang sering digunakan norepinephrine ya. Kalau vasopresin itu jarang. Saya nggak tahu ya apakah di Medan sudah ada atau belum. Tapi kayaknya memang sudah ada, tapi masih jarang. Tapi yang paling sering kita gunakan norepinephrine. Nah, kita mulai bisa dengan dosis 0,05 ya. Kemudian epinephrine ya. Bisa kita mulai dengan sebagai pengganti daripada norepinephrine kalau tidak ada. Next. Oke, kalau untuk pediatrik itu tidak terlalu banyak saya jelaskan di sini ya. Tapi yang paling penting adalah sama sebenarnya, cuman mungkin yang berbeda itu adalah seperti dosis daripada pemberian endotropiknya, kemudian tanda-tanda shocknya, ya, dan blood pressure itu bukan merupakan indikasi yang baik untuk hipoperfusi pada pasien pediatrik. Jadi tensi itu nggak bisa kita gunakan sebagai tanda dia shock atau tidak. Next. Nah, kemudian yang dikatakan oliguria pada pediatrik itu harus kurang dari 2 cc. Kalau dewasa kan 0,5 sampai 1 ya, tapi pediatrik kurang dari 2 cc itu sudah kita kategorikan daripada oliguria ya. Next. Sedikit lagi. Oke, ini tuh saja, ini sudah tadi. Next. Oke, terus. Oke. Nah, ini sedikit tentang RAS protokol ya. RAS protokol ini adalah rapid ultrasound in shock. Nah, ini kita bisa gunakan di IGD ya. Kalau di ICU udah lumayan sering kita lakukan. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita mendiagnosa dan menangani shock pada pasien shock. Jadi kita bisa bedakan apakah itu shock distributif, hipovolemik, dan keempat itu bisa kita bedakan dengan RAS protokol ini. Nah, di sini yang dilihat itu adalah the pump itu jantungnya, the tank adalah IVC ya, inferior vena cava dan pembuluh darahnya, aorta di sini kita lihat. Okay? Nah ini jadi kalau dari RAS protokol itu bisa kita lihat perbedaannya antara hipovolemic shock, cardiogenic shock, obstruktif, dan distributif. Oke, next. Nah, sampai kita kesimpulan ya. Jadi yang pertama adalah shock itu bisa kita kenali sebenarnya dengan indikator klinis sederhana. Jadi nggak perlu dicek-cek lab sebenarnya, seperti saya katakan tadi. Nggak usah pala cek-cek lab apa ini segala macam, kita sudah bisa mendiagnosis shock dengan indikator klinis sederhana seperti akral dingin, ya, tekanan darah, udah basah, pucat, gitu, urin. Nah itu bisa kita lihat di situ. Nah, mencegah shock itu harus tentunya lebih baik daripada kita resusitasi, karena sekali kita terlambat resusitasi ya sudah terancam terjadi gagal organ. Ya, jadi sebaiknya harus dimonitoring lah pasien itu bedside, ya. Kemudian tubuh memiliki cara sendiri untuk mengatasi shock melalui mekanisme daripada kompensasi-kompensasi yang ada. Nah, tapi pada saatnya nanti kalau tubuh sudah tak mampu mengkompensasi, disitulah saatnya kita bertindak sebagai dokter untuk membantu tubuh kita untuk mengatasi shock itu sendiri. Nah, apabila terjadi shock, maka fokus kita adalah mengembalikan perfusi. Ya, jadi intinya oksigen delivery seperti saya katakan tadi adalah rumus kehidupan. Itu oksigen delivery harus cukup. Itu aja fokusnya. Tapi memang tentunya dengan penyebab juga harus kita pikirkan, ya. Dan berbicara dengan penyebab tadi, maka di awal sebaiknya harus kenalin dulu nih apa penyebab shocknya. Apakah dia memang obstruktif, jadi cepat kita tangani gitu maksudnya. Kalau memang dia hipovolemik, langsung di resusitasi. Oke, saya kira mohon maaf kalau saya berbicaranya agak cepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa kita kalau ada yang bisa kita silakan. Terima kasih Dr. John. Alhamdulillah pemaparan materinya sangat cukup jelas, dari penyebabnya, penanganannya, kemudian terapinya. Silakan para peserta kalau ada yang ingin bertanya langsung atau bisa raise hand, kita tunggu dari para peserta. Jadi kalau belum ada pertanyaan, Dok, saya ingin bertanya juga nih sama Dr. John. Sangat menarik ya, Dok. Saya kalau dulu sih saya menyimpulkan kalau shock itu
eh, karena blood pressure ya dok. Tapi sekarang ini karena hipoperfusi ya dokter ya. Ya. Nah itu ya sangat menarik karena basicnya kan saya dokter umum, kemudian lanjut ke patologi anatomi ya dok. Kan kita juga tidak fokus ke patofisiologi untuk shock. Dan cara mengatasi shock itu juga ternyata tidak perlu untuk pemeriksaan laboratorium ya dok, dengan mengenali gejala klinis seperti akral dingin, kemudian dari wajahnya dia sudah pucat, kemudian kita bisa melakukan resusitasi ya dok ininya. Ya. Jadi untuk shock itu sendiri betul Desi bilang, jadi kita tak usahlah menunggu ada pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Seperti saya katakan, saya ulang lagi, bisa kita kenali di awal untuk kita melakukan resusitasi cepat. Nah kemudian memang sebenarnya dari dulu pun shock itu tidak bisa kita samakan dengan penurunan tekanan darah. Karena kenapa? Makanya ini harus hati-hati untuk teman-teman di layanan primer atau di ICU. Jadi tekanan darah normal itu dia walaupun tekanan darah normal ataupun mungkin bahkan tinggi, tapi dia shock gitu. Nah itu harus hati-hati. Ya maka itu jangan tekanan darah dijadikan sebagai pedoman, tapi yang penting adalah tanda-tanda perfusi itu. Apa tanda-tanda perfusi? Akral dingin, urin misalnya. Nah itu sudah bisa kita nilai. Kalau itu sudah terjadi akral yang dingin, urin kurang, hati-hati. Ya mungkin dia shock. Dok, izin ini sudah ada pertanyaan dok dari para peserta. Ya. Izin bertanya, untuk mencapai target MAP pemberian sinotropik lebih baik single high dose atau kombinasi? Silakan Dr. John. Ya, dalam hal pemberian meningkatkan MAP itu, MAP di sini kan mean arterial pressure, artinya tujuan kita adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, pertanyaannya apakah mana lebih baik? Apakah satu-satu? Maksudnya ini mungkin pertanyaannya apakah dikombinasi antara dobutamin, dopamin, kemudian norepinephrine gitu. Nah itu tergantung daripada sebenarnya penyebabnya ya. Balik lagi tergantung daripada, jangan terlalu terburu-buru kombinasi. Kalau pada pasien dengan shock sepsis, kalau shock sepsis itu kan problemnya vasodilatasi daripada pembuluh darah. Maka yang paling pilihan utama di sini sesuai dengan survival campaign juga yang dianjurkan adalah langsung pemberian vasopresor, dalam hal ini norepinephrine. Beda lagi dengan misalnya dia shock kardiogenik. Nah justru kalau shock kardiogenik, kalau Anda memberikan norepinephrine itu akan meningkatkan beban jantung yang semakin memperberat kerja jantung. Maka dalam hal ini harus dalam hal ini hanya dobutamin pilihannya atau dopamin. Ya jangan buru-buru terlalu dikombinasi. Nah kapan dikombinasi? Nah ini di ICU itu tuh sering tuh udah dikasih ini segala macam, tensi nggak naik juga, silahkan boleh digabung. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, yang lebih baik adalah tergantung daripada apa penyebab shock itu sendiri. Gitu Dr. Yesi. Berarti dikombinasi kapan perlunya ya dok? Kalau ada penyertanya atau yang lebih parah gitu ya dokter ya? Iya. Oke. Jadi jangan terlalu cepat dikombinasi ya. Terima kasih dokter. Ada lagi para peserta yang ingin bertanya? Ini sangat menarik. Apalagi kan ini kita sudah harus wajib tahu ya untuk bantuan hidup dasar. Dan kalau bisa tidak melihat buku lagi atau tidak, ini sudah bisa di luar kepala karena sudah mengikuti workshop juga ini. Sudah bisa langsung diimplementasikan nanti kalau ada pasien tiba-tiba pingsan ya. Dan kalau untuk dokter, izin bertanya saya, kalau untuk penanganan kalau shock kardiogenik, hipovolemik, septik, sama obstruktif itu sama dokter penanganannya? Tetap di RJP 2:30:2 ya dok ininya? Maksudnya gini Dr. Yesi, maksud pertanyaan Dr. Yesi RJP maksudnya kalau datang tiba-tiba pingsan. Nah, kalau CPR artinya kan dia arrest lah ya.
Nah, Iya. itu tetap sama, itu tak tergantung penyebab lagi, mau kardiogenik, mau apa, itu tetap sama tekniknya. Walaupun mungkin nanti ya tentunya ada namanya kalau kalau apa kalau di CPR itu kalau jantungnya bandel, maksudnya udah berapa kali nggak Rossi, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan seperti kardiak tamponen, metabolic acidosis, nah itu. Jadi itu harus ditangani dulu. Kalau prinsip CPR-nya sama lah, ya nggak ada Sama. beda. Ya. Terima kasih dokter. Ada lagi peserta yang lain yang ingin bertanya sebelum kita tutup acara workshop yang pertama? Ada lagi biar kita tunggu.